Mungkin di dunia hanya ada satu presiden dengan jiwa kerakyatannya yang kental dan sangat bersahaja. Ia adalah Jokowi. Ekspresi kedekatan dan cintanya kepada rakyatnya selalu dinyatakan dalam tindakan-tindakan simbolik yang sederhana. Banyak yang bisa disaksikan gaya dan caranya mendekatkan diri kepada rakyat. Misalnya saja memberi sepeda, buku bacaan, kaos-kaos, bahkan jaket yang dikenakannya pun dilepas dan diberikan secara langsung kepada seseorang. Tampaknya apa yang dilakukan Jokowi hanya sepele. Tapi inilah cara Jokowi menghargai dan berakrab ria dengan rakyatnya. Semua serba spontan yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam sehingga terbentuk kebersamaan, kesetaraan, dan keakraban yang tanpa rekayasa dan kepura-puraan. Apa ini bagian dari upaya pencitraan? Kalaupun iya, memangnya kenapa? Semua pemimpin harus punya citra baik di mata rakyat yang dipimpinnya. Dan ternyata Jokowi memang berhasil menjadi perhatian dunia dan disukai mayoritas rakyat di negeri ini. Jokowi pun tidak hanya membangun citra dengan kata-kata manisnya, tapi dibarengi dengan karya nyata yang bisa dilihat dan dirasakan oleh rakyat. Kalaupun ada yang tidak respek dan selalu mengkritik Jokowi karena kinerjanya, ya itu bagian dari demokrasi berpikir dan berpendapat. Dan mungkin saja yang mengkritik itu karena punya kepentingan politik tersendiri. Atau mungkin ia pengagum pemimpin sebelumnya yang tidak melakukan apa-apa untuk negeri ini sehingga muncul rasa ini. Kata orang, rasa iri bertanda tak mampu. Namun ketika dengan para menterinya, terkadang Jokowi bisa luwes, bisa juga terlihat tegang. Apalagi kalau bicara soal kepentingan bangsa dan negara. Jokowi tak bisa menyembunyikan kekesalannya jika melihat cara kerja menterinya yang terkesan tak memenuhi target. Dikisahkan, pernah suatu saat Jokowi memimpin langsung rapat kabinet terbatas. Ia melihat hanya beberapa orang menteri kabinet Indonesia Maju yang hadir. Kala itu, ia tidak bisa menahan kekecewaannya karena melihat perilaku anggota kabinetnya. Betapa tidak, laporan masuk ke meja presiden. 2 orang menteri melawat ke luar negeri dan dikabarkan berada di Amerika Serikat. Dalam sebuah rekaman video berdurasi 8 detik, tampak Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berjalan bersama sambil bersenda gurau dan tertawa lepas. Mengutip yang dilansir merdeka.com, sumber di balik istana tersebut sempat menceritakan Jokowi sempat marah besar. Pasalnya kedua menteri itu terbang ke Amerika Serikat membawa agenda penguatan hubungan ekonomi kerjasama Indonesia dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Lutfi dan Bahlil berada di Amerika Serikat selama 9 hari. Terhitung 9 hingga 18 Juli 2021 lalu. Misi keduanya dikabarkan berhasil membawa pulang investasi 350 juta US dollar atau setara 5,68 triliun rupiah. Tapi itu bukan yang membuat Jokowi marah. Kunjungan ke luar negeri dilakukan tidak pada waktunya. Kondisi di tanah air tengah genting. Lonjakan kasus COVID-19 terjadi. PPKM darurat diterapkan untuk membatasi aktivitas. Sementara menterinya justru terbang ke belahan benua lain. Jokowi marah banget sama kedua menteri itu. Lanjut sumber tersebut.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung, salah satu yang hadir dalam rapat terbatas, menyampaikan Presiden langsung melarang semua menterinya ke luar negeri. Ada pengecualian untuk Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Jika ada menteri yang harus ke luar negeri, wajib mendapat izin dari kepala negara. Tidak bisa ditawar lagi. Kekecewaan Jokowi terhadap kinerja menteri sering dibahas bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sumber lain mengatakan Jokowi rutin berbincang dengan Wapres Ma'ruf Amin melalui sambungan telepon. Keduanya membahas nama-nama menteri yang dikeluhkan Jokowi. Lantaran kinerja mereka tidak memuaskan di mata kepala negara. Nama menteri yang jadi sorotan disimpan rapat. Ada beberapa menteri, ada yang tidak menurut perintah, bandel, dan lain-lain. Tapi kan tidak bisa diumbar, ucap sumber. Kemarahan Jokowi tak selalu diutarakan dengan kata. Para menteri dan orang terdekatnya cukup melihat gesturnya. Dari raut wajah berubah. Juru bicara Wapres Ma'ruf Amin, Mas Duki Baidlawi, tidak membantah intensitas komunikasi Presiden dengan wakilnya. Hanya saja dia tidak tahu persis pembicaraan keduanya karena sifatnya rahasia. Komunikasi dilakukan tidak setiap hari. Dalam sepekan, minimal 5 kali keduanya saling berdiskusi. Dilakukan melalui sambungan telepon hingga rapat virtual. Dalam kondisi tertentu, Wapres Ma'ruf Amin yang melapor pada Presiden. Karena Wapres tahu benar posisinya. Beliau sangat tahu memposisikan sebagai seorang wakil. Tapi juga sebaliknya, Presiden juga tahu betul Wapres lebih senior. Maka kemudian Pak Jokowi juga menghormati Wapres. Ungkap Mas Duki saat dikonfirmasi. Wapres selalu meminta petunjuk Presiden, terutama berkaitan dengan keluhan dari masyarakat terkait penanganan pandemi. Setelah mendapat izin dari Presiden, Wapres langsung bergerak menghubungi menteri-menteri terkait. Semisal menghubungi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Mendagri Tirto Karnavian, dan lainnya. Kemarahan Presiden Jokowi di rapat terbatas tidak hanya sekali. Jokowi marah lantaran menterinya tidak memiliki sensitivitas dalam menghadapi krisis. Kemarahan Jokowi sampai mengutarakan keinginannya melakukan reshuffle kabinet, termasuk membubarkan lembaga yang tidak diperlukan. Namun hanya beberapa hari kemudian, kinerja para menteri mulai membaik. Para menteri diinstruksikan kerja lebih keras, tidak bisa bekerja dengan cara biasa. Jokowi berkilah, tidak marah, sekedar memotivasi para menterinya. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.